Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan Perka BKN nomor 3 tahun 2023 dari ahlinya, yaitu dari Menpan dan BKN. Mari kita simak sama-sama ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita masuk ke pemberhentian dan pengangkatan kembali. Ya, di PerBKN nomor 3 tahun 2023, kita memang hanya membuat angka kredit bagaimana mereka dalam pengangkatan kembali. Pengangkatan kembali karena ditugaskan di luar jabatan fungsional. Dalam hal ini adalah ke JPT atau ke JA. Ya, Bapak Ibu ya. Dan karena tugas belajar. Hanya ini yang kita coba buat di PerBKN nomor 2023. Karena memang ada hal-hal yang sebenarnya nggak ada amanatnya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Di amanat Permenpan ini nggak ada untuk pemberhentian pengangkatan kembali. Tapi kita coba masukkan sehingga tidak menjadi substansi tapi masuknya ke ketentuan lain-lain. Tapi paling tidak kita sudah mengatur loh, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu ditugaskan ke dalam jabatan ke dalam jabatan lain. Contoh misalnya saya ahli pertama, ya jabatan fungsional ahli pertama, saya di 3B misalnya. Kemudian saya diberhentikan karena saya diangkat ke pengawas. Boleh ya? Saya dinaikkan ke pengawas? Boleh ya. Biarin saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, 3B saya ke pengawas. Ya, 1 tahun berikutnya kemungkinan saya diberikan untuk kredit, kenaikan pangkat pilihan. Saya ke 3C, gitu ya. Kemudian saya terus berkinerja, masih saya di pengawas, gitu ya. Sampai 4 tahun kemudian saya naik ke 3D, gitu ya. Terus saya berkarir. Kemudian ada peluang administrator. Saya masuk, diangkatlah saya di administrator. Ya, kemudian pangkat pilihan 4A, gitu ya. Nah, pada saat saya administrator, saya 4A, saya mau balik lagi ke JF, boleh nggak? Boleh, selama ada formasi. Ya, diangkatlah saya kembali ke jabatan fungsional saya dulu. Di mana? Di ahli pertama. Walaupun saya sudah 4A. Kalau saya pengangkatan kembali, maka saya kembali ke jabatan fungsional saya yang lama. 1 tahun kemudian saya bisa ikut uji kompetensi, ya, mengikuti pangkat. Kalau yang bersangkutan itu menjadi struktural ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau menjadi struktural bisa 1 tahun berikutnya ikut uji kompetensi mengikuti pangkat. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi diberikan juga opsi kedua. Saya pikir-pikir lagi kok pengangkatan kembali, saya harus ke ahli pertama. Rugi banget ya, gitu ya. Saya pakai itu aja lah, perpindahan dari jabatan lain. Boleh nggak? Boleh. Perpindahan dari jabatan lain. Yang penting dua-duanya ada formasi. Ya, mau pakai pengangkatan kembali boleh. Mau perpindahan dari jabatan lain boleh. Kalau kita pakai perpindahan jabatan, saya langsung ikut uji kompetensi di ahli madya. Itu ya, dengan syarat kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan syarat lainnya sesuai dengan jabatan fungsional kita yang akan kita duduki. Ya, bedanya di mana pengangkatan kembali dan perpindahan? Kalau pengangkatan kembali itu tidak uji kompetensi, langsung di jabatan yang dulu. Ya, kalau perpindahan dari jabatan lain pakai uji kompetensi. Ini kita serahkan mana yang lebih mudah, gitu ya. Pengangkatan kembali tidak dengan usia persyaratan, ya, tidak ada batas usia persyaratan. Kalau perpindahan dari jabatan lain
ada batas usia persyarat. Jadi Bapak Ibu yang sekarang masih jabatan fungsional, jabatan struktural misalnya ya, mau pindah ke jabatan fungsional, lihat dulu persyaratan untuk usianya. Jangan sampai besok mau pensiun baru ingat mau ke jabatan fungsional, gitu ya. Jadi dilihat dulu, kalau madya itu 55. Sebelum 55 kita sudah mengajukan. Ya, paling boleh, kalau bisa pada saat pelantikannya itu belum 55 tahun. Jadi Bapak Ibu ya, jangan mepet-mepet kalau mau masuk ke jabatan fungsional seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diserahkan nih kepada kita ya. Boleh mau pengangkatan kembali silakan. Perpindahan dari jabatan lain silakan. Yang penting ada formasi. Gitu ya. Oke. Jadi pada saat pengangkatan kembali itu adalah lanjut. Angka kreditnya itu dari angka kredit yang lama yang saya tinggalkan dulu di ahli pertama itu berapa. Itulah angka kreditnya. Tapi boleh dinilaikan ditambah dengan predikat kinerja pada saat yang bersangkutan diberhentikan. Ya. Nah, kalau di struktural kemungkinan kan saya tadi lama tuh berkinerjanya di jabatan struktural ya. 3B, 3C, 3D, 4A gitu ya. Pasti lama. Tapi pada saat kita menghitung itu di 4 tahun terakhir ya. Jadi kita batasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke.